Halo teman-teman, Natal Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas obat yaitu Bodrexin. Waktu saya kecil waktu umur-umur SD ini adalah produk yang memang paling banyak digunakan sebagai obat penurun panas dan demam dan meringankan rasa nyeri ya. Nah, di sini isinya kandungannya adalah asetosal acidum salisilicum, acidum asetil salisilicum ya. Maksudnya di sini namanya rasanya rasa jeruk. Tulisannya di sini menurunkan demam dan meringankan rasa nyeri. Isinya 4 alustrip 4 tablet tiap anunya. Kemudian ada di sini Majelis Ulama Indonesia. Bodrexin kita lihat dia kemasannya ciri khasnya berwarna merah ya. Ini adalah varian untuk anak-anak karena Bodrexin untuk anak sementara dewasa itu adalah Bodrex. Kita lihat ya di sini bagian kemasan di bagian belakangnya. Lihat di sini harganya variasi ya. Antara 2.900 sampai 4.700. Sementara di sini adalah harganya RP-nya 4.500 ini untuk headnya. Dan lihat tapi teman-teman pastinya harus juga memperhatikan masa kadaluarsa produk ini 2022-2024 2 tahun masa edarnya. Dan di sini ada lingkaran warna hijau dijual bebas. Nah, Bodrexin sini adalah tujuan utamanya obat ini menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit atau nyeri yang dibuat untuk anak-anak ya dengan rasa jeruk. Jadi spesial untuk anak-anak. Dan komposisi tabletnya di sini mengandung asetosal acidum asetil salisilicum atau asetil salisilik acid 80 mg. Jadi 80 mg jadi ukurannya sangat kecil ya, beda dengan paracetamol yang harus ukurannya 2 kali lipat ya ukurannya. Ini dengan sedikit saja sudah mampu memberi efek terapi. Indikasinya di sini ya menurunkan demam dan meringankan rasa nyeri. Sekali lagi di sini ya. Lalu pastinya di sini untuk dosisnya di sini ada tulisannya ya, umur 2 sampai 3 tahun 1 tablet. 4 sampai 5 tahun 2 tablet. Anak 6 sampai 8 tahun 3 tablet. Kemudian kalau perlu dapat diulang tiap 4 jam atau menurut petunjuk dokter. Tablet ini harus diminum sesudah makan. Oke ya, di sini penjelasannya. Jadi tablet ini dispesialisasikan untuk anak-anak yang kecil yang mana dia menggunakan 1 tablet. Apabila lebih besar lagi mungkin usia TK ya taman kanak-kanak dia bisa menggunakan 2 tablet. Apabila anak-anak dia adalah anak SD ya mungkin kelas 2 ya. Dia menggunakan 3 tablet langsung dikunyah. Dan di sini pastinya inilah tablet kunyah jadi nyaman dan enak di mulut anak-anak ya. Nah, di sini bisa diulang tiap 4 jam berarti 4 di 24 bagi 4 per 6 jam penggunaan bisa saja atau per 8 jam penggunaan. Dan pastinya di sini ya tablet ini di sini harus diminum sesudah makan karena di sini dia adalah merupakan tablet yang asam, asetosal, asetil salisilik acid. Jadi mungkin menimbulkan rasa nyeri atau perih di lambung apabila dimakan secara tunggal. Jadi alangkah baiknya dia dikonsumsi bersamaan dengan makanan bisa saja. Nah, secara farmakologi di sini adalah menurunkan demam dan meringankan nyeri berdasarkan kerja pada pusat pengaturan panas di otak ya. Dan peningkatan ambang nyeri, absorpsi melalui saluran cerna ya baik terjadi. Distribusinya luas ke seluruh tubuh, mengalami metabolisme dalam tubuh dan dieskresi melalui ginjal sebagai asam salisilat. Asam saliurat, kemudian asam gentisat dan dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukoronat. Ini adalah metabolit aktifnya. Nah, sementara untuk kontraindikasi ya teman-teman di sini pastinya teman-teman juga memperhatikan bahwa
Bisa terjadi ulkus peptikus ya, asma dan penggunaan bersama dengan antikoagulan berbahaya juga karena di sini bersifat antikoagulan juga dia. Aspirin ya, aspilet. Kemudian penderita hemofilia mungkin ada terjadi pemanjangan perdarahan dan trombositopenia, penurunan trombosit. Hipersensitif terhadap salisilat bisa saja terjadi dan demam dengue yaitu demam berdarah dengue ini akan malah mungkin mengganggu atau memperparah dari penyakit tadi. Jadi hati-hati penggunaannya bila ada kontraindikasi penyakit-penyakit yang ada ini. Sementara efek samping obat ini dapat menimbulkan efek samping yang timbul rasa perih di ulu hati, mungkin biduran ya, ada urtikaria, kemudian mual, muntah, kemudian pemakaian lama. Ini dapat terjadi perdarahan lambung karena ini berisiko asamnya jadi mengganggu pada lambung. Atau bisa terjadi tukak lambung. Nah, peringatan di sini ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk mencegah salah penggunaan tablet ini. Jadi sampai nanti anak-anak memakannya mungkin overdosis. Kemudian hati-hati penggunaan pada anak-anak dengan gejala demam terutama yaitu flu ya kan. Kemudian ada anak dengan varicella yaitu kena cacar air karena dapat menimbulkan sindrom Rey ya kan. Sindrom Rey ini jadi harus segera dikonsultasikan dengan dokter bila terjadi mual dan muntah dalam penggunaan obat ini. Nah, bila setelah 2 hari memakan obat ini tidak menurunkan demam atau 5 hari mengalami nyeri tidak menghilang, bisa menghubungi dokter atau puskesmas terdekat. Hati-hati ya penggunaan obat ini pada penderita dengan gangguan ginjal, hati, dan dehidrasi. Nah, interaksi bisa saja terjadi. Obat ini memperlihatkan interaksi dengan obat antikoagulan. Jadi meningkatkan bahaya perdarahan karena di sini dapat memperpanjang pembekuan darah, jalur pembekuan darah dari jalur ekstrinsik. Kemudian bisa juga dengan supipirazon ini menghambat efek urikosurik kemudian dari obat tadi. Jadi proses pembuangan asam urat ya ke dalam urin. Nah, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Oke, itu saja teman-teman, dan kemasan ini berisi 4 Alustrip, 4 tablet rasa jeruk. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang kita bahas mengenai Bodrexin sebagai obat penurun panas anak yang memang sudah lama digunakan, dan ini salah satu obat yang sudah melegend ya. Walaupun saat ini sudah mulai bergeser ke paracetamol penggunaan, namun Bodrexin masih bisa saja digunakan sebagai penurun panas yang efektif ya dan mudah serta harganya relatif hampir sama saja dengan paracetamol yang harganya murah. Karena tiap orang akan berbeda dalam hal penggunaannya. Apalagi orang tuanya mungkin zaman dulu biasa menggunakan Bodrexin, mungkin bisa saja dia membelikan Bodrexin untuk anaknya untuk menurunkan panas dan demam. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.